Aspek pasar. Yang pertama adalah deskripsi produk. Sepatu wanita pada prinsipnya hanya terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah sepatu yang memiliki hak datar, dan yang kedua adalah sepatu yang memiliki hak tinggi atau high heels flat. Yang pertama itu ada flat shoes, flat pun nyaman. Yang kedua itu ada high heels. Yang ketiga itu ada sneakers. Sepatu sneakers adalah sepatu yang dirancang untuk olahraga. Misalnya ada satu kanvas. Kanvas ini tidak pernah terkubur dari zamannya dan tidak pernah lekang dari zaman. Penampilannya sangat kasual seakan-akan selalu bertahan seiring berkembangnya zaman. Salah satu produsen sneakers yang berbahan kanvas berkenamaan adalah Converse. Yang kedua adalah slip-on. Bagi kamu yang tidak mau pakai sneakers bertali, jenis slip-on ini rasanya sangat cocok sekali untuk Anda. Yang ketiga adalah high top. Pemasaran. Strategi pemasaran ada 3. Segmentasi demografis tentang perempuan dan laki-laki di umur 15 sampai dengan 45 tahun. Segmentasi geografis yaitu DKI Jakarta, Bandung, Malang, dan Jogja. Segmentasi psikografis tentang gaya hidup yang sederhana, hedonis, bebas, dan modern. Targeting kami mahasiswa dan siswi di umur 15 sampai dengan 45 tahun. Positioningnya itu, Queen ingin menciptakan image atau citra usaha di benak konsumen sebagai store yang menyediakan sepatu sneakers dan flat shoes dengan berbagai macam model. Produk kami, 2 produk andalan Queen adalah flat shoes dan sneakers. Price-nya untuk harga Queen membandrol harga flat shoes 100.000 dan sneakers 200.000. Tempat kami membangun kios-kios di mall dan juga online shop. Untuk promosi, kami menggunakan promosi di Facebook, Twitter, Instagram. Untuk people-nya, kami memiliki beberapa karyawan. Untuk prosesnya, kami memberikan Quinisus kepuasan para konsumen melalui cabang-cabang ini di berbagai kota. Untuk physical evidence, Quinisus mendekor toko dengan berbagai macam aksesoris. Quinisus didekor dengan warna pink dan instagramable sehingga para pengunjung bisa memfoto-foto di tempat kami. Untuk rencana biaya pemasarannya, ada biaya komisi penjualan, biaya promisi penjualan, biaya iklan, biaya transportasi, dan biaya admin. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memiliki peningkatan. Aspek teknis. Tabel identifikasi produk. Jenis produk yang kami produksi itu adalah sneaker dan flat shoes. Kualitas produk tersebut sangat baik dan kapasitas produk sneaker itu ada 37.440, flat shoes 9.000. Flowchart proses produksi. Pertama itu membeli bahan baku, menyiapkan bahan baku, memotong bahan sesuai ukuran, menggabungkan jahitan kulit dengan sol, pengecekan atau pernis, pengecekan kualitas cat, dan finishing. Tabel bahan baku. Bahan baku yang akan kami pakai itu adalah kulit sintesis, denim, kanvas, also rubber, lem, dan bludru. Tabel mesin dan material handling. Daftar mesin yang kami pakai itu adalah mesin jahit, injeksi cetakan injeksi sol sepatu, dan mesin pemotong sol sepatu. Daftar peralatan yang kami pakai adalah air conditioner, komputer kasir, rak sepatu, bangku, meja kasir, harga sepatu. Detail harga-harganya ada di tabel yang ada tertera di sini. Daftar kendaraan itu mobil box dan mobil pribadi. Dan terakhir, daftar material handlingnya itu forklift. Utilitas atau fasilitas pendukung. Untuk tenaga listriknya itu dari PLN dan generator listrik. Untuk air, untuk sanitasi pabrik dan cooling water. Tabel lokasi pabrik. Pabrik yang ingin kami buat itu ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta serta Jawa Timur. Untuk layout toko-toko kami itu toko sepatu, gudang sepatu, dan layout kantor seperti yang ada di slide ini. Tabel bangunan. Untuk tanah, total harganya itu ada 1.500.000.000. Kantor 240 juta, store 22 juta, pabrik 600 juta, dan gudang 250 juta. Infrastruktur. Sarana transportasi. Yang pertama itu adalah jalan kereta api.
Quinicius dapat diakses oleh konsumen melalui jalur kereta api karena toko kami bertempat di wilayah yang strategis yang dekat dengan stasiun kereta api. Kedua, jalan raya. Selain menggunakan kereta api, konsumen bisa datang ke store kami menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Selanjutnya, rekapitulasi biaya investasi. Tanah, total harganya itu 1.500.000, kantor 210 juta, store 22 juta, pabrik 600 juta, gudang 250 juta, mesin 50 juta, mesin jahit 1.314 juta, mesin injeksi 81 juta, komputer kasir 78.400 juta, material handling 555 juta, mobil box 712 juta, mobil kantor 1.264 juta. Rekapitulasi biaya produksi. Untuk kulit sintesis, total seluruh harganya itu 24 juta, denim 17 juta, kanvas 48 juta, bluder 40 juta. Untuk bahan pembantunya itu osel rubber, lem, upah buruh langsung, dan upah karyawan kantor. Total harga osel rubber itu 2.100.000, lem 2.250.000, upah buruh langsung 48 juta, upah karyawan toko 67.200.000. Selanjutnya aspek SDM. Struktur organisasi, job deskripsi, dan spesifikasi. Di sini ada pemilik toko, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer SDM, manajer operasi, staf marketing, administrasi, personalia, bagian gudang, dan karyawan. Untuk job deskripsi pemilik toko, yaitu membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada organisasi perusahaan. Manajer pemasaran melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Manajer sumber daya manusia, yaitu menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan yang demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajer operasional bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas, dan keselamatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Staf marketing, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh koordinator marketing, membuat dan menyiapkan proposal dan profil perusahaan guna mendukung kegiatan pemasaran. Administrasi, melakukan perekapan data, mengelola dokumen, dan tentunya menyimpannya secara terstruktur. Personalia, yaitu mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang administratif. Kepala gudang, membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusi, mengawasi dan mengontrol operasional gudang. Job spesifikasinya untuk manajemen pemasaran, pendidikan minimal S1 atau pemasaran, pengalaman bekerja 1 tahun di bidang pemasaran. Manajer keuangan, pendidikan minimal S1 atau akuntansi, berpengalaman kerja minimal 2 tahun. Manajer SDM, pendidikan minimal adalah S1 di bidang manajemen, hukum, ataupun psikologi, berpengalaman minimal 2 atau 3 tahun bekerja di perusahaan lain. Manajer operasi, pendidikan minimal S1, pengalaman minimal kerja 1 tahun. Staf marketing, mampu berkomunikasi dengan berbagai macam klien dan berbagai macam media. Untuk staf administrasi, mampu mengoperasikan Microsoft Office. Untuk staf personalia, pendidikan minimal S1, membangun pengalaman di bidang HRD atau personalia minimal 1 tahun. Untuk di bagian gudang, berpendidikan minimal SMK atau sederajat, bisa bekerja dengan tim. Untuk karyawan atau pelayan, berpenampilan menarik, berkepribadian yang baik dan sopan. Perencanaan atau peramaran SDM. Berdasarkan posisi tingkat jabatannya, manajer itu ada 8, staf 108. Berdasarkan posisi tingkat pendidikan, yang S1 ada 110 orang, SLA ada 76 orang. Untuk perencanaan dan pelatihan pengembangan SDM, akunting ada 8 orang, salesman ada 10, leadership ada 48, personalia ada 120, yang jumlahnya ada 186. Sistem kompensasi dan benefit. Manajer itu kompensasinya 15 juta sampai 30 juta, benefitnya kendaraan, pesangon, tunjangan makan, kesehatan, dan hari raya. Staff kompensasinya 3 juta sampai 8 juta, benefitnya tunjangan transportasi, makan, kesehatan, dan tunjangan hari raya. Sedangkan karyawan atau pelayan toko kompensasinya 2 juta sampai 4.500.000, tunjangan kesehatan, dan tunjangan hari raya. Selanjutnya perkiraan biaya SDM. Seluruh jumlah dari semua biaya-biaya yang ada di tabel-tabel sebelumnya semuanya berjumlah 68.900.000. Saya akan menjelaskan aspek hukum. Akte pendirian PT Quinicius nomor 20/03/2020 itu merupakan tanggal, bulan, dan tahun didirikannya perseroan terbatas PT Quinicius. Di dalam aspek hukum ini membahas 28 pasal. Yang pertama pasal 1, nama dan tempat kedudukan. Pasal 2, jangka waktu berdirinya perseroan. Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pasal 4, modal. Pasal 5, saham. Pasal 6, surat saham. Pasal 7, pengganti surat saham. Pasal 8, daftar pemegang saham dan daftar khusus. Pasal 9, pemindahan hak atas saham. Pasal 10, direksi. Pasal 11, tugas wewenang direksi.
Pasal 12 rapat direksi, pasal 13 komisaris, pasal 14 tugas dan wewenang komisaris, rapat komisaris pasal 15, pasal 16 tahun buku, pasal 17 rapat umum pemegang saham, pasal 18 rapat umum pemegang saham tahunan, pasal 19 rapat umum pemegang saham luar biasa, pasal 20 tempat dan pemanggilan rapat umum pemegang saham, pasal 21 pimpinan dan berita acara rapat umum pemegang saham, pasal 22 quorum hak suara dan keputusan RUPS, pasal 23 penggunaan laba, pasal 24 penggunaan dana cadangan, pasal 25 pengubahan anggaran dasar, pasal 26 penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pasal 27 pembubaran dan likuidasi, pasal 28 peraturan penutup. Pada aspek hukum ini memiliki akte pendirian, yaitu akte pendirian adalah mencantum biodata pendiri dari perseroan tersebut, seperti biodata si pendiri. Aspek Polexos. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha meliputi terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran, meningkatkan perekonomian pemerintah, yaitu menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat bidang ekonomi, iklim tropis, produktivitas rendah, kapital sedikit, nilai perdagangan luar negeri yang rendah, besar pengangguran, besarnya ketimpangan distribusi pendapatan, tekanan penduduk yang berat. Yang kedua ada aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Aspek sosial. Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko dan pengaruh terhadap usaha kita. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kebijakan pemerintah dalam mendukung industri sepatu dapat dilihat melalui kebijakan terhadap peningkatan faktor produksi industri. Good news. Good news itu dimaknai dengan berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi, yang dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Dan bad news di sisi lain dimaknai sebagai berita yang diterima pelaku pasar tentang berbagai macam faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Aspek AMDAL. Pengaruh bisnis terhadap SDA dan SDM. Dalam pembuatan sepatu terdapat bahan kimia, seperti lem, di mana jika dibuang sembarangan akan merusak lingkungan. 2. Terdapat juga sisa sol sepatu yang terbuat dari karet, yang proses penguraian butuh waktu yang lama. Ketiga, sisa kulit yang tidak dapat digunakan biasanya dibuang bertumpuk bersama sampah. 4. Selain merusak lingkungan, penggunaan lem pada industri sepatu berdampak kesehatan terhadap pekerja. Pengolahan limbah. Pertama, denim itu bisa daur ulang menjadi macam tekstil. Kedua, kain bludru bisa diolah menjadi dompet. Bahan kulit bisa diolah menjadi gantungan kunci, tempat HP, sandal, dan topi. Ada juga limbah yang tidak dapat daur ulang, seperti kaleng bekas lem yang tidak bisa daur ulang akan menimbulkan polusi. Lalu ada mesin gerinda alas kaki menghasilkan banyak debu kulit, plastik, dan kain. Semua debu berbahaya. Debu dapat mengakibatkan iritasi atau merusak paru-paru rongga udara. Saya akan menjelaskan tentang aspek risiko. Yang pertama, risiko pada aspek sumber daya manusia. SDM merupakan salah satu yang menggerakkan roda perekonomian dan bisnis termasuk dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Lalu memiliki banyak permasalahan yang sudah tentu memiliki risiko. Ada 5 risiko aspek SDM. Yang pertama, risiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti. Yang kedua, risiko pada karyawan. Ketiga, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Yang keempat, risiko stres dan kesehatan yang buruk. Dan kelima adalah risiko bila tidak beretika. Selanjutnya, risiko pada aspek keuangan. Di dalam perusahaan, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan yang cukup tinggi antara lain biaya produksi yang berlebihan, biaya overhead, utang, peminjaman yang berlebihan. Risiko pada aspek pemasaran. Ada beberapa aspek pemasaran, itu pertama masalah kebijakan pemerintah, masalah perubahan permintaan di pasar, masalah perang harga, pemalsuan, masalah performance, produk yang rendah, masalah promosi yang kurang baik, masalah merek, masalah pengembangan produk, dan masalah distribusi. Selanjutnya, risiko pada aspek produksi atau operasi. Di sini memiliki 3 masalah, itu masalah pemasok, masalah kualitas, dan berkurangnya daya asing. Risiko pada aspek sistem informasi.
beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaannya, yaitu seperti beberapa nilai data di dalam komputer, risiko komputerisasi, ketiga minimalisasi risiko komputerisasi, dan yang keempat menetapkan kebijakan. Terima kasih.